Sumi coba lihat ini. Baru setengah hari laci kasir udah nggak muat lagi. Uang masuk hari ini 3 kali lipat dari minggu lalu. Iya ya mas, rasanya kayak mimpi. Dalam seminggu warung kita bisa selaris ini. Sampai pegel tangan aku ngelayanin orang-orang dari tadi. Ini bukan mimpi Sumi, ini hasil usaha kita. Besok kita langsung ke dealer, kita bayar DP mobil baru tunai. Terus rumah tua di kampung juga bakal kita renovasi total. Kita nggak bakal diremehkan orang lagi. Aku benar-benar... Mas, tadi aku hitung lagi uang di dompet modal buat belanja besok. Udah makin tipis banget. Uang kontrakan warung sama utang ke Pak RT juga udah jatuh tempo akhir bulan ini. Mau bayar pakai apa coba? Sabar dulu Sum, ini aku udah bela-belain bangun dari jam 3 subuh. Bumbu-bumbunya juga taraci pakai bahan yang paling bagus. Nggak ada yang dikurangin sedikit pun. Moga-moga aja hari ini rame yang mampir. Moga-moga gimana lagi mas? Kemarin juga kamu bilang begitu. Tapi nyatanya dari siang sampai malam cuma ada 5 orang yang beli. Makanya bersisa banyak banget lagi. Aku jujur udah capek tiap malam harus milih mana lauk yang masih layak disimpan, mana yang terpaksa dibuang ke tempat sampah. Ya terus aku harus gimana Sum? Aku kurang usaha apa coba? Tiap hari tidur cuma 3 jam, tulang rasanya mau copot semua. Kamu pikir aku senang lihat masakan kita dibuang gitu aja? Aku juga pusing mikirin utang yang makin numpuk. Aku nggak nyalain Mas Darto, aku cuma takut nanti kalau modal kita benar-benar habis total, kita mau makan apa? Usaha warteg ini kan satu-satunya gantungan hidup kita sekarang. Itu sebabnya aku bilang sama kamu buat sabar. Rezeki udah ada yang mengatur. Kamu nggak perlu mencemaskan semuanya. Sebaiknya kamu kupas bawangnya lagi. Kita harus selesaikan semua pekerjaan ini. Coba kamu lihat itu Sumi, lihat seberang jalan. Warung baru buka sebulan mas, pelanggannya kayak orang antre sembako gratis begitu. Dari pagi, siang, sampai malam nggak pernah sepi. Udah mas, nggak usah diliatin terus, bikin hati tambah panas aja. Rezeki kan udah ada yang ngatur masing-masing. Jangan dibanding-bandingkan terus. Gimana nggak banding-bandingkan Sum? Ini bener-bener nggak masuk akal. Kemarin aku sempat nyoba beli rendang sama ayam gorengnya secara sembunyi-sembunyi. Kamu tahu rasanya hambar, masakan kamu jauh lebih enak, bumbunya berani. Tapi kenapa orang-orang itu malah rela kepanasan, desak-desakan cuma buat makan di situ? Mungkin mereka menang di tempat yang bersih atau jalurnya lebih enak di parkiran motor mas. Udahlah, kita fokus perbaikin warung kita aja perlahan. Enggak Sumi, ini bukan masalah tempat atau parkiran. Pasti ada rahasianya, ada hal gak wajar yang dipakai. Gak mungkin warung biasa bisa bikin orang-orang kayak kena hipnotis begitu. Kayak kerja keras jujur malah mau bangkrut. Kamu sendiri yang bilang kalau kita harus sabar. Tapi kenapa malah kamu yang kayak emosi begitu? Udah mas, jangan kayak gini. Aku mau ke dapur dulu. Kamu mending masuk deh daripada kamu kepanasan lihat warteg sebelah. Gimana bisa warteg dia ramai seperti itu? Beban berat di pundakmu kelihatan jelas sekali nak. Lagi pusing mikirin utang yang makin numpuk sama warung makanmu yang makin hari makin sepi. Kakek siapa? Datang dari mana? Kok nggak ada suaranya? Kenapa tiba-tiba ngomongin soal warung saya? Saya cuma orang tua yang kebetulan lewat. Tapi saya bisa melihat rasa putus asamu. Kamu udah capek kerja keras dari subuh sampai malam, tapi hasilnya nihil kan? Sementara tetanggamu di seberang menikmati harta berlimpah. Kakek tahu dari mana? Apa kakek punya jalan keluar buat masalah saya? Saya benar-benar udah kepepet kek. Kalau bulan ini nggak ada hasil, warung saya digulung pemilik tempat. Saya bikin warungmu dasar ribuan orang esok hari. Ambil buku cari ini, simpan di bagian paling gelap di dapurmu. Ingat tiap malam Jumat kasih makan dia dengan sesaji yang layak. Jangan pernah lupa dan jangan pernah langgar syaratnya. Ini beneran bisa bikin ramai kek. Nggak bahaya kan buat keluarga saya? Benda apa sebenarnya ini? Pilihan ada di tanganmu Darto. Kamu mau terima bantuanku dan jadi orang kaya, atau kamu mau tetap sok suci tapi melarat dan diusir dari tempat tinggalmu sendiri? Pikirkan baik-baik. Apa dengan ini aku bisa merubah keadaan keluarga aku? Gila, ini masakan paling enak yang pernah aku makan seumur hidup. Padahal kemarin baru aja makan di sini. Tapi bangun tidur tadi, lidah rasanya kayak dipanggil-panggil suruh balik ke warteg ini lagi. Iya, aneh banget. Padahal kalau ditanya spesifik rasa bumbunya gimana, aku jujur bingung jelasinnya. Manis enggak, gurih juga biasa. Tapi rasanya kayak ada yang lagi terus di tenggorokan. Pengen nambah 2 porsi lagi rasanya. Mbak, mas, pelan-pelan makannya, jangan terburu-buru gitu. Alhamdulillah kalau cocok sama masakan suami saya.
Wah, makasih banyak ya Bu Sumi. Nasi di warung ini enak sekali. Terima kasih untuk pujiannya. Selamat menikmati. Sumi coba lihat ini. Baru setengah hari laci kasir udah nggak muat lagi. Uang masuk hari ini 3 kali lipat dari minggu lalu. Iya ya mas, rasanya kayak mimpi. Dalam seminggu warung kita bisa selaris ini. Sampai pegel tangan aku ngelayanin orang-orang dari tadi. Ini bukan mimpi Sumi, ini hasil usaha kita. Besok kita langsung ke dealer, kita bayar DP mobil baru tunai. Terus rumah tua di kampung juga bakal kita renovasi total. Kita nggak bakal diremehkan orang lagi. Aku benar-benar bersyukur mas, ternyata ini rezeki kita. Mas Darto, bangun mas, denger nggak itu? Bangun sebentar mas. Apaan sih Sumi? Jam berapa ini? Orang lagi enak-enak tidur juga. Dengerin dulu itu, dari tadi kan ada suara orang kayak lagi ngaduk-ngaduk kuali sama piring berjatuhan di dapur. Padahal warung kan udah dikunci rapat dari jam 9 malam tadi. Alah, paling juga tikus got yang masuk lewat ventilasi Sumi, atau kucing liar yang nyari sisa tulang ayam. Udah, gak usah terlalu dipikirin, ayo tidur lagi. Besok kita harus bangun pagi-pagi melayani pembeli. Nggak mungkin tikus suaranya kayak gitu mas. Kemarin malam aku juga denger suara orang lagi bernapas berat persis di samping jendela kamar ini. Belum lagi si Yanti, pegawai baru kita. Dia bilang ke aku tadi sore waktu dia mau matikan kompor, dia lihat ada bayangan hitam besar banget, tinggi melayang di dekat tungku. Pas ditata bayangannya hilang gitu aja. Si Yanti itu cuma kebanyakan mikir yang enggak. Jangan dipercaya, karyawan sekarang mah senengnya ngarang cerita aneh-aneh. Kamu jangan ikut-ikutan paranoid begitu Sumi. Mas Darto, sebenarnya apa yang kamu simpan di dapur? Jauh warung kita mendadak ramai luar biasa. Perlakuan kamu juga berubah. Kamu sering keluar malam-malam tanpa ngomong apa-apa. Kamu ada main sesuatu di belakang aku kan? Ngomong apa sih kamu ini? Orang lagi fokus cari uang buat makan keluarga malah dituduh yang enggak. Udah, tidur, nggak usah nanya-nanya lagi. Pak Darto, Bu Sumi, tolong Pak, Bu, lihat masakan di depan. Itu kenapa pada begitu semua? Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas Darto, ini kenapa rendang sama gula bisa berulat begini? Padahal baru aja aku angkat dari kompor 1 jam yang lalu. Baunya kayak bangkai. Nggak mungkin ini kan bahan-bahan seger yang aku beli tadi subuh di pasar. Kok bisa hancur begini? Mas Darto, jujur sama aku sekarang juga. Ini bukan kejadian alamiah. Kemarin malam kan malam Jumat Kliwon. Kamu lupa sesuatu kan? Aku ketiduran semalam Sumi. Aku lupa naruh syarat yang diminta itu di dapur. Kamu bener-bener pakai penglaris mas. Kamu pesugihan. Tega banget kamu mas. Kamu kasih makan keluarga kita sama orang-orang pakai uang hasil pesugihan. Sumi, tolong pelankan suaramu. Nanti pegawai sama tetangga pada dengar. Aku terpaksa Sumi, aku lakuin ini semua demi kita, demi ngelunasin utang-utang kita yang numpuk. Kalau nggak gini, kita diusir di kejalanan. Lebih baik kita diusir dan hidup melarat mas, daripada kita makan uang haram dan hidup dikuasai iblis kayak gini. Hentikan semuanya mas, buang benda itu sekarang juga. Bantu saya buang semua ini. Baik, Bu. Darto, kamu sudah menikmati mobil baru, rumah bagus, dan uang berlimpah dari jalanku. Tapi kenapa kamu berani melalaikan janjimu? Ampun, kek, saya hilaf. Semalam saya benar-benar ketiduran dan capek banget. Saya janji malam ini saya kasih saji 2 kali lipat. Jangan ganggu kami, kek. Udah nggak ada kata ampun. Perjanjian darah tetaplah perjanjian darah. Kamu sudah menikmati semuanya. Sekarang saatnya kamu bayar harganya. Bukan cuma dengan sesaji, tapi dengan ketenangan hidupmu dan nyawa keluargamu. Mas Darto, lihat ini. Apa-apaan ini mas? Foto kita dipasang di sini mas. Kamu mau numbalin aku dan kamu sendiri demi uang-uang ini? Kamu udah gila mas Darto. Bukan begitu Sumi. Aku nggak tahu kalau isinya begini. Orang tua itu cuma bilang ini jimat penglaris biasa. Aku nggak tahu kalau sampai nuntut tumbal begini. Ampunin aku Sumi, ampunin aku. Aku kecewa mas sama kamu. Tega kamu mengorbankan aku mas. Hei, saya belum selesai bicara. Kek, tolong kasih waktu besok. Besok akan saya lakukan apapun. Kakek boleh ambil apapun yang kakek mau, tapi tolong hanya untuk besok. Hanya sampai besar. Pak Ustadz, tolong kami Pak Ustadz. Saya akui, saya salah besar. Saya dibutakan sama harta instan karena iri lihat warung seberang laris.
Saya tergiur ikuti bisikan setan. Sekarang hidup kami tiap malam diteror. Tidur nggak tenang, makan pun nggak enak. Pak Darto, Bu Sumi, setan itu nggak pernah memberikan bantuan secara gratis. Dia memberi kamu 1 sendok kenikmatan dunia, tapi dia bakal minta kembali seluruh hidup dan iman kamu. Jalan musyrik itu awalnya emang kelihatan manis dan cepet, tapi akhirnya cuma membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Kami benar-benar menyesal Pak Ustadz. Kami udah mau bertobat. Biarlah warung kami sepi lagi seperti dulu. Biarlah kami harus merintis dari awal lagi. Yang penting hidup di kami tenang dan rezeki kami makan halal. Alhamdulillah kalau Pak Darto dan Bu Sumi udah menyadari kesalahannya dengan tulus. Tapi ingat, melepaskan ikatan dengan makhluk-makhluk halus seperti itu tidak mudah. Mereka nggak akan rela melepaskan korbannya begitu aja. Kalian harus siap mental dan harus benar-benar yakin mendekatkan diri kepada Allah. Saya siap jalan konsekuensinya Pak Ustadz. Mau rugi, mau ditinggal pelanggan, saya pasrah. Yang penting jimat ini dihancurkan dan keluarga saya selamat. Tolong bantu kami Pak Ustadz. Baiklah. Pak Darto, Bu Sumi, malam ini kita putus semua ikatan gaib dan perjanjian syaitan yang pernah dibuat. Selama proses ini berjalan, fokuskan pikiran dan hati kalian kepada Allah. Jangan sekali-sekali rasa takut membuat kalian ragu. Saya siap Pak Ustadz. Bismillah, saya benar-benar ikhlas memusnahkan benda ini. Saya nggak sudi lagi diperbudak sama makhluk halus. Iya Pak Ustadz, kami pasrah dan memohon perlindungan dari Allah semata. Tetap tenang Pak Darto, jangan panik. Itu cuma sisa-sisa energi negatif yang mencoba bertahan. Terus baca istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Alhamdulillah, ikatan perjanjian haram itu udah hancur. Mulai malam ini, nggak ada lagi yang mengikat kalian dengan kegelapan itu. Masya Allah, rasanya udara malam yang tadinya berat dan sesek mendadak jadi sejuk banget ya Mas. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kalau nggak ada bantuan Pak Ustadz, saya nggak tahu gimana nasib jiwa dan keluarga saya. Rasanya beban gunung yang ganjal di dada saya langsung terangkat. Sama-sama Pak Darto, saya berharap ini yang terakhir kalinya. Jangan pernah mengulanginya lagi, karena bisa saja itu lebih kuat dari ini dan kamu tidak akan bisa selamat. Ya Pak Ustadz. Mas, hari ini dari pagi sampai siang baru laku 4 porsi nasi remes sama 3 gelas es teh manis. Makan yang kita masak masih utuh banget di etalase. Gak apa-apa Sumi, ini konsekuensinya yang harus kita jalani. Begitu penglarisnya dimusnahkan, efek gaib yang maksa orang-orang datang juga otomatis hilang. Sekarang orang melihat warteg kita apa adanya lagi. Jujur ya Mas, ada rasa sedikit-sedih kalau ingat dulu warung kita sampai rame banget sampai uangnya melimpah. Tapi kalau jadi sapi lagi, sepi yang kita rasakan beda banget sama sepi yang dulu sebelum pakai penglaris. Beda gimana maksud kamu Sum? Dulu sepinya bikin kita emosi, iri dan saling menyalahkan. Tapi sepi yang sekarang, hati rasanya adem dan tenang. Kita nggak perlu takut lagi dikejar-kejar bayangan hitam atau rasa bersalah lagi. Kamu bener Sumi, lagian hasil 4 porsi hari ini berasal dari uang yang benar-benar bersih dan halal. Nanti malam sisa lauk yang masih bagus dan bersih kita bungkus rapi, terus kita bagikan ke orang-orang di pinggir jalan ya. Kita mulai lagi dari nol, pelan-pelan tapi berkah. Pak Darto, semangat banget belanjanya pagi ini. Tumben sekarang milihin cabai sama sayurannya teliti banget begitu Pak. Biasanya kan asal bungkus aja. Iya dong Bu, sekarang saya mau pastiin semua bahan yang masuk ke warung saya kualitasnya nomor 1. Sayurnya harus segar, dagingnya harus bersih. Saya mau pelanggan yang makan di warung saya dapat gizi dan rasanya yang terbaik. Mantap betul Pak Darto ini. Pantesan kemarin tetangga saya cerita, katanya masakan di warteg Pak Darto sekarang rasanya beda banget. Masakannya berasa, bumbu rempah aslinya, gurihnya pas, terus tempatnya juga makin bersih. Alhamdulillah kalau ada yang suka Bu. Saya sekarang prinsipnya yang penting masak pakai ketulusan dan kejujuran. Biar untungnya sedikit, yang penting pembeli puas dan berkah buat keluarga saya di rumah. Sikap yang begini nih yang bikin usaha panjang umur Pak Darto. Moga-moga usahanya makin lancar dan makin disukai banyak orang ya Pak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak doanya dan dukungannya Bu. Pak Darto, saya mau jujur nih, dulu waktu warteg ini mendadak rame banget, saya sempat makan di sini. Tapi anehnya waktu itu masakan Pak Darto bikin perut saya mual dan rasanya aneh. Nah, tapi belakangan ini, wah, rendang sama sayur lodehnya beneran juara Pak. Rasanya otentik kayak masakan rumahan. Setuju banget. Sekarang suasana warungnya juga enak, bersih, dan pelayanan Pak Darto sama Bu Sumi ramah banget. Kita yang
makan di sini jadi berasa kayak di rumah sendiri, nggak merasa dikejar-kejar atau diburu-buru. Terima kasih banyak, senang banget kalau masakan kami cocok di lidah. Masak dengan hati itu emang hasilnya beda ya. Terima kasih atas masukannya. Kami janji bakal terus jaga kebersihan dan kualitas rasa masakan ini. Pelanggan puas, kami pun ikut bahagia. Sumi, akhirnya aku paham sekarang rezeki yang berkah itu ternyata bukan dilihat dari seberapa cepat kita kaya atau seberapa tebal uang di kasir, tapi dari seberapa tenang hati kita menikmati setiap rupiah yang didapat dari kerja keras yang jujur dan halal. Iya mas, harta bisa dicari tapi ketenangan jiwa dan keberkahan itu nggak akan pernah bisa dibeli dengan jalan pintas apapun.